Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup akan membahas materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem sirkulasi darah yang mencakup mengenai komponen darah, struktur organ, dan sistem peredaran darah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah Dika Yuan Saputra, NIM 17. Yang kedua, Syafira Fitriani, NIM 18. Dan yang terakhir, saya sendiri, Yahya Amruni, NIM 19. Kami akan membahas yang pertama, bagaimanakah anatomi dan fisiologi sistem peredaran darah. Yang kedua, bagaimanakah anatomi dan fisiologi komponen penyusun darah? Yang ketiga, bagaimanakah anatomi dan fisiologi organ penyusun darah? Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, dan diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Nah, di sini ada gambar mengenai sistem peredaran darah. Oke, sistem sirkulasi berperan dalam homeostatis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat-zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Hal-hal yang terkait dengan sistem peredaran darah pada manusia adalah yang pertama, pastinya darah. Darah adalah jenis jaringan ikat terdiri atas sel-sel yang meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma pada sistem peredaran darah kardiovaskular. Nah, di sini ada gambarnya ya, bisa dilihat. Kemudian darah sendiri melakukan banyak fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan kita. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Pergerakan konstan darah sewaktu mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur sel tersebar merata di dalam plasma. Fungsi darah berguna untuk menjadi pengangkut bahan atau zat makanan, oksigen, sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam badan manusia. Selain itu, darah juga menjadi penjaga kadar asam basa, cairan tubuh, dan mengontrol suhu badan. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah sendiri meliputi eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit, kepingan darah.
Yang kedua adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah yang ini merupakan bagian dari sistem kardiovaskular. Jantung memompa darah menjadi jantung memompa darah melalui sistem tertutup pembuluh darah. Arteri membawa darah dari jantung ke kapiler dalam jaringan tubuh. Vena membawa darah dari kapiler dalam jaringan tubuh kembali ke jantung. Nah, di samping ada gambarnya. Di samping adalah skema umum peredaran darah. Kemudian, untuk penjelasannya, jantung berdenyut sekitar 72 kali per menit. Wow, tidak pernah berhenti setiap waktu dan tidak merasa kelelahan. Nah, untuk menggambarkan usaha yang dilakukan oleh jantung, kalian bisa mencoba melakukan secara bergantian, mengepalkan dan membuka kepalan tangan sebanyak 70 kali per menit, seperti ini ya. Nah, lalu berapa menit yang Anda butuhkan sebelum otot-otot tangan Anda terlalu lelah untuk melakukannya? Sebaliknya, jantung sehat tidak kelelahan. Jantung berdenyut lebih dari 100.000 kali setiap hari, sekitar 2 miliar ketukan seumur hidup. Volume darah yang dipompa oleh jantung sama luar biasanya. Jantung memompa sekitar 5 liter darah dalam 1 menit melalui ruang-ruang jantung atau lebih dari 9.400 liter per hari. Kemudian untuk pembuluh darah, struktur pembuluh darah antara lain, yang pertama dinding pembuluh darah, yang kedua adalah jenis pembuluh darah, antara lain arteri, kapiler, dan vena. Kemudian aliran darah. Yang keempat, kecepatan aliran darah, dan yang terakhir adalah tekanan darah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, saya Syafira Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yaya, yaitu anatomi dan fisiologi komponen penyusun darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Komponen penyusun darah yaitu ada plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir ada keping darah atau biasanya kita sebut sebagai trombosit. Plasma darah ini itu merupakan cairan berwarna bening kekuningan, mengandung 92% air, 7% protein plasma, serta 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Pada protein plasma, itu ada 3 protein plasma utama, yaitu ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Kemudian sel darah merah atau biasanya kita sebut eritrosit. Eritrosit ini merupakan suatu komponen utama darah selain leukosit, trombosit, dan plasma. Sel darah tersebut dihasilkan melalui proses hematopoiesis dalam sumsum tulang. Jumlah sel darah merah pada laki-laki sehat itu sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel darah. Sedangkan pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel. Satu tetes darah itu kira-kira setara dengan
50 mm atau 50 mikroliter. Fungsi dari eritrosit ini itu untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Eritrosit ini juga berfungsi untuk membawa karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian ada sel darah putih atau biasa kita sebut leukosit. Jadi leukosit ini memiliki beberapa sifat, yaitu ada diapedesis, mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju jaringan, kemudian bergerak ameboid, mampu bergerak seperti amuba sehingga sel menjadi lebih panjang hingga mencapai 3 kali panjang sel awal dalam waktu 1 menit. Kemudian yang ketiga ada kemotaksis, yaitu pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak yang menyebabkan leukosit bergerak mendekati atau menjauhi sumber zat. Kemudian ada fagositosis, yaitu mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel-sel darah yang sudah tua atau rusak. Nah, yang terakhir ini ada keping darah atau biasanya itu kita sebut trombosit. Ini itu fungsinya itu dalam hemostatis atau penghentian darah, lalu perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Jika pembuluh darah terpotong, maka trombosit pada sisi yang rusak akan melepaskan serotonin dan prostaglandin. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Anatomi dan fisiologi organ peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah jantung dan pembuluh darah, arteri, kapiler, dan vena. 1. Jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan terbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak apeks bawah miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru, dan bawah miring ke sebelah kiri, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bertabang yang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan. Kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yakni arteri, kapiler, dan vena. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu tunica eksterna, tunica media, tunica intima. Kapiler pada pembuluh rambut merupakan pembuluh darah yang sangat halus berdiameter sekitar 0,008 mm serta berdinding sangat tipis. Fungsi kapiler adalah menghubungkan antara arteri dan vena, mengambil zat-zat dari kelenjar, menyerap zat makanan dari usus, menyaring darah yang terdapat pada ginjal. Tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dengan cairan jaringan. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke arterium jantung. Vena memiliki katup-katup seperti kelopak yang muncul dari dalam katup pada vena. Vena berfungsi untuk mencegah aliran balik sehingga darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Sistem terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah
Sistem sirkulasi darah ini merupakan satu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat sisa metabolisme pada manusia. Sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah mencakup darah, jantung, dan pembuluh darah. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.